bakal gerak ke arah jungle. Apakah Fundul bakal pakai Kaja ataukah pakai ini ya, pakai Lunox? Kita masih belum tahu, tapi nggak masalah sebenarnya kalau Lunox di side juga untuk menghalau dan ada Selena. Kali ini akhirnya terbuka dan apakah Selena roamer? Wah, ini sih seru kalau enggak. Ternyata Esmeralda. Kalau gitu dari Princess Pow bakalan pakai Ruby untuk sebagai roamernya. Oke, dan sudah muncul 10 hero. Ternyata kali ini Princess Pow kemungkinan bakal menggunakan Ruby. Yap. Dan kita bisa melihat Granger yang akhirnya muncul menjadi jungler lagi. Ranger akhirnya muncul menjadi jungler lagi. Dengan penggunaan Death Sonata mungkin akan bisa sengaja mencicil. Tapi ingat, dari seorang Granger juga butuh banyak farming. Jadi mungkin di early game-nya harus lebih berhati-hati lagi, jangan terlalu offside. Tapi menurut gue bakalan aman harusnya. Dan ada langsung aja kita masuk ke game kedua kita antara GPX Ladies versus RRQ Mika. Let's go, ramaikan kolom komentarnya buat kalian para fans RRQ ataukah fans GPX Ladies. Aduh, gue saking semangatnya nih ya, belelol gitu kan. Semangat banget gue nih nunggu game GPX Ladies karena nggak cuma kalian penonton yang semangat, tapi gue juga semangat banget sih nungguin GPX Ladies. Oke, dan kita bakal ngeliat nih di match terakhir kita akankah satu sama mungkin. Karena kalau kita lihat dari segi junglernya mungkin ada dua marksman yang mengisi di posisi jungler. Yes. Dia bakal beradu scaling pastinya, dan kita lihat di bottom lane sudah ada satu match. Ini sebenarnya kalau dilihat lebih menunggu Lunox sih kalau untuk early-nya. Memang kalau di level 4 mungkin bakal beda cerita. Oke, bagus banget kita lihat ya. Dari itu skinnya Queenie, aduh gemes banget gitu kan. Berubah jadi mobil gitu, lucu banget. Sementara itu Queenie masih cukup dapat penjagaan yang ekstra karena tahu ada Earl yang penggunaan jawetnya nih bener-bener ini ya, bener-bener apa namanya, ofensif banget, agresif banget gitu dari Earl, makanya dijagain banget sama seorang Princess Pow. Gimana kali ini bergerak ke area red buff dan lihat udah ada Earl yang bakalan coba ganggu, tapi ada follow up juga dari seorang Esmeralda yang harusnya bisa menjaga sehingga sedikit memukul mundur teman-teman dari GPX Ladies. Sementara itu ISS-nya aman banget, nggak ada yang gangguin sama sekali. Dan Queenie harus berhati-hati lagi. Oke, kali ini Princess Pow berhadapan dengan seorang Earl, masih digangguin aja. Di mid juga Fundul menggunakan kaja cukup baik. Tapi hati-hati ejector apakah akan digunakan, dan IS Princess Pow harus mundur terlebih dahulu karena dari seorang Earl udah mulai berasa lah dikit-dikit gitu ya, damage-nya udah mulai dapet dari seorang Earl itu sendiri. Oke, dari mid lane Parsha harus berhati-hati lagi karena tapi Fundul juga udah cukup kehilangan banyak darah. Trading damage yang menurut gua bergerak untuk ke arah Parsha ini cukup baik ya. Masuk ke Fundul langsung low banget, sisa satu bar aja di early game ini jadi bahaya. Tapi ingat kalau misalnya Fundul udah dapet di level 4 itu bakal bahaya. Bakal ditarik-tarik gitu kan sama seorang Fundul untuk pakai Divine Judgment. Kali ini sudah bertemu di arah mid Earl, gak jadi untuk ejector. Princess Pow masih bisa untuk menjaga teman-temannya di area mid. Sky juga udah join ke area river. Dan Turtle bakal coba untuk di start oleh seorang Sky. Hati-hati. Kita lihat ada lampu-lampu, ada pingkan lagi nunggu momen nih di zoning. Wah gila, 5 player udah hadir di sini. Lunox-nya jauh, jadi 5 versus 4, tapi jauh banget. King of Order ditarik dari Divine Judgment, berhasil menembak satu player. Ada Mountain Choker juga dibuka kali ini, tapi dipaksa oleh seorang Sky, dan Turtle-nya berhasil secure oleh seorang Queenie. Sayang sekali terlalu memaksakan tadi dari seorang Sky, nggak mau mundur. Dia mau komit ke arah Turtle dan membuat dua playernya itu udah harus kehilangan dua player, yaitu ada Sky dan juga Earl tadi ya. Kehilangan Turtle, kehilangan dua orang sekaligus. Aduh, bahaya banget early game. Oke, di mana Turtle berhasil disecure sama Queenie. Sementara tadi Yang bisa membalikan keadaan, bahkan Turtle-nya pun berhasil diambil sama seorang Queenie gitu. Walaupun Queenie tadi terlambat, tapi rate-nya cukup baik digunakan oleh seorang Queenie. Dan kali ini kita lihat di arah mid lane dari seorang Parsha cukup aman harusnya, karena Parsha sendiri range-nya cukup jauh ya skillnya, jadi harusnya bisa lebih aman sih untuk nge-clearing wave-nya tanpa ada gangguan. Fundul harus lebih hati-hati lagi. Oke, udah ada Princess Pow, terlihat perjalanannya bagus sekali Princess Pow untuk pembukaan mapnya. Earl hati-hati bakal melempar ke arah belakang seorang Princess Pow, tapi masih belum berasa. Ini dia Princess Pow. Ruby cukup kuat dan cukup tanky. Oke, dan ini kalau misalkan kita lihat di mana network juga masih cukup stabil, masih setara, dan kalau kita lihat dari jungle juga memang kedua marksman ya, jadi nggak bisa terlalu galak di awal. Mungkin ketika udah punya item, memang nanti Granger bakal lebih stabil karena dia bisa ngehit sambil jalan dengan pastinya dengan Rhapsody-nya, dan dia juga punya Death Sonata untuk safety-nya. Namun kalau damage yang stabil, pasti YSS lebih stabil dengan adanya War X, dan kali ini ditarik langsung. Trestless menjadi follow up dan hilang sudah Princess Pow. Wow, sayang sekali Princess Pow tadi terlalu seorang diri ya berjalannya. Tapi ada Order Brilliant juga, ada seorang cincau digunakan. Hati-hati Lele Pingkan, masih escape ke arah belakang.
masih belum bisa untuk membuat momen ke arah seorang Cincau, tapi udah ada seorang Gyogoi juga masuk ke area bottom lane, coba untuk membackup seorang lapu-lapu, masih berhasil untuk mundur ternyata dari Earl dan juga Lunox-nya. Dan kita lihat di area river itu udah ada satu usaha trapping dari seorang Fundul. Sementara itu kita beralih lagi ke area Ical, di mana Ical di sini cukup sustain ya, kalau digunakan untuk membersihkan minion saja. Setelah itu di area mid lane kita lihat sedang terjadi kerusuhan. Hati-hati dari seorang Gyogoi, masih cukup free hit di sini dan bisa untuk memberikan sedikit tekanan mundur ke arah teman-teman GPX Ladies. Oke, Turtle bakal di stop lagi, apakah akan di-steal lagi oleh teman-teman dari RRQ Mika. Lalu Pinkan di sini menerima cukup banyak damage ya dari Lunox dan juga Earl. Dan sekarang bakal coba di zoning terlebih dahulu, tapi hati-hati Fundul mulai tertarik di sana dan berhasil nge-tackdown. Tidak ada strike, coba dibuka terlebih dahulu oleh seorang Gyogoi, cukup aman kali ini. Ical udah cukup banyak kehilangan damage, tapi kita lihat dari seorang Ele coba masuk ke arah belakang, masih berhasil escape. Bagus banget dari seorang Princess Pau, walaupun dengan darah yang udah tinggal sedikit masih berhasil selamat. Sementara itu di area mid lane kita tuh ada satu wave dan turtle-nya berhasil terreset ternyata. Wow. Oke, dan Turtle udah reset kali ini, coba di start sama teman-teman dari GPX. Ini bagus banget sih ketika manfaatkan momen dimana RRQ-nya udah harus mundur, dia harus reset lagi dan bakal menjadi free Turtle untuk teman-teman dari GPX. Betul sekali, free turtle untuk teman-teman dari GPX. Sayang sekali teman-teman dari RRQ tadi nggak bisa untuk menzoning lebih dalam lagi, karena tadi dari awalnya sih udah zoning si lapu-lapunya. Padahal kalau misalnya lapu-lapunya tadi bisa untuk masuk area belakang, masih bisa banget buat ditahan. Sementara itu bottom lane bakal coba di-push lagi dan lagi. Ada backup yang cukup baik kali ini dari Gyogoi dan juga Princess Pau. Gak bisa dipaksain buat masuk ternyata bottom lane-nya. Dan kali ini dari Lunox harus pulang terlebih dahulu. Sementara itu kita lihat ada LA lagi coba untuk berhadapan dengan seorang Icel yang sudah melakukan cutting minion di arah belakang. Mountain Shocker coba dibuka kali ini oleh seorang Sky, dan ada satu wave yang masuk ke area top lane milik GPX Ladies. Sementara itu kita lihat Fundul di area mid lane masih cukup bertahan dengan ada bantuan dari seorang Earl yang ngebuka map dengan cukup baik. Begitu juga dengan Princess Pau. Ini dua roamernya sih buka mapnya tuh bagus banget ya. Infonya jelas, dari visionnya juga cukup terang untuk teman-temannya. Sementara itu kita lihat Lele Pinkan di arah bottom lane lagi-lagi menerima cukup banyak pressure dari GPX Ladies ya. Bakal coba di backup sih harusnya, karena Earl-nya benar-benar nge-babysit banget seorang Lunox, dan juga udah ada bantuan dari YSS kali ini. Hati-hati Lele Pinkan harus lebih mundur lagi, ada backup yang cukup baik dari teman-temannya, dan juga Queenie masih cukup jaga jarak. Sementara itu udah ada Gyogoi yang join to fight. Hati-hati di Fine Judgment, tapi tidak ada cuma dibuka flicker yang cukup baik, dan seorang Earl kali ini berhasil mundur, dan dari seorang Gyogoi bagus banget berhasil memukul mundur. Tidak ada inisiasi lanjutan, tapi satu outer turret di arah top lane berhasil didapatkan oleh Ichel. Bagus banget pengalihan yang sangat baik, dan ini dia kita tahu dari seorang Poveus tidak bisa berbuat banyak kalau ketemu sama Esmeralda di lane. Bagus banget ada Mountain Shocker dibuka kali ini oleh seorang YSS hanya untuk mengecek keberadaan musuhnya ada di mana, dan terlihat dari gerejanya sedang melakukan farming di area red buff. Dan satu flicker yang harus keluar ternyata dari Cincau, karena memang nyawanya udah mulai terancam. Sementara kalau kita lihat turret dari kondisi kedua tim memang diungguli sama teman-teman dari RRQ, dan masih ada dan Run Wolf King coba di zoning lagi kali ini sama Earl, ditarik lagi dengan Armor Vended, namun belum ada follow up damage sehingga masih bisa selamat. Namun dengan Gyogoi di mid lane juga harus tumbang, setup ke arah Turtle yang coba untuk dilakukan dari teman-teman GPX kali ini. Yes, betul sekali, kali ini dari GPX coba untuk mengeksekusi Turtle, sedang ada Ikel juga di sana coba untuk menzoning, tapi nggak berhasil diamankan. Ternyata Turtle-nya langsung aja diambil oleh teman-teman dari GPX Ladies. Sementara itu tadi Queenie sempat datang sih, cuman nggak bisa juga untuk maju karena cuman berdua ya mereka, dengan adanya Esmeralda dan juga Granger menurut gua kurang sih untuk zoning. Oke, balik lagi Lele Pinkan di sini sayang banget harus kena pressure habis-habisan, bahkan dari bottom lane juga udah tersicil cukup banyak ya. Sementara itu hati-hati Princess Pau sudah terpantau oleh seorang Earl kali dengan cukup baik. Earl memberikan sedikit pressure ke arah Princess Pau, maju dikit, dicolek-colek lagi, colek balik, tapi ada Mountain Shocker dibuka kali ini untuk ngecek keberadaan musuhnya. Mau coba nge-push, buka dulu Mountain Shocker, kelihatan musuhnya deket, oke, gak jadi, mundur lagi, bagus sekali. Tarik langsung kali ini Cincau bersama dengan Fundul, combo-kombonya keluar, coba untuk mendapatkan kill kali Ichel, dan berhasil mendapatkan satu kill. Sementara di mid lane bisa kita lihat ada Curse Grow yang menempel ke badan Earl, namun langsung flicker, gak mau tanpa ragu langsung keluarin flicker. Sementara kita lihat di bottom lane Lele Pinkan 1 versus 1, namun datang dengan Princess Pau-nya, ada flame shot defensif dan masih bisa selamat dari keduanya. Yes, betul sekali, masih bisa selamat dari keduanya. LA di sini dengan cukup baik mempertahankan lane yang ia miliki. Sementara itu kita lihat di arah top lane juga berhasil ditukar satu outer turret milik teman-teman dari
RRQ Mika. Dan di mid kita lihat Fundul sih harus lebih nahan lagi, bagus banget cara nahannya Fundul ya, dia nggak berani buat maju kalau Earl-nya nggak ada. Dan juga kali ini kita lihat dari RRQ Mika kayak bakalan coba rotasi ke arah bottom lane, mengingat ada ISS orang diri di bawah tapi ternyata nggak jadi, bakalan coba mundur aja. Earl sudah melihat pergerakan dari RRQ Mika, apakah bakalan coba diculik? Ada satu ejector berhasil melempar ke arah belakang, Unstoppable Force coba digunakan tapi lampu-lampu berhasil tertakedown. Feeder Airstrike coba dibuka, kali ini hati-hati Venus Pau bakalan coba untuk didatangkan oleh seorang Ele. Terlalu rapat di sana, Wings by Wings digunakan oleh seorang Kyogoi dan terlalu jauh gua rasa Ele, hati-hati bakalan terbalik keadaannya. Tapi kali ini satu wave di arah mid lane bakalan coba dikerahkan oleh teman-teman dari GPX tadi, masih berhasil defend ternyata oleh RRQ Mika. Yes, tapi top lane, bottom lane maksudnya berhasil diamankan dari teman-teman GPX. Outer turretnya udah mulai terkikis dan Lord kali ini udah mulai spawn. Dimana Sky juga udah punya item yang cukup oke, tapi sama sih halnya dengan Queenie. Queenie juga udah mempunyai item yang pastinya siap untuk perang, namun sudah ada Feeder Airstrike coba untuk ke zoning ke arah Cicau. Ada Princess Powder, tarik flicker yang sangat baik, langsung dibalas dengan flicker lagi, sambutan damage cukup oke tadi. Namun belum ada kill yang terjadi, damage sakit keluar dari Sky, namun belum membuahkan hasil juga, masih bisa mundur dari keduanya. Yes, betul banget. Ini match-nya alot banget sih. Dari segi gold mereka nggak ketinggalan jauh. Mountain Choker lagi-lagi dibuka. Earl coba untuk melakukan defense di area outer turret bottom lane. Cukup bagus. Ejector ke depan minionnya. Tapi Feeder Airstrike kita lihat di arah mid. Coba dibuka. Sky masuk ke arah seorang Parsha. Bagus banget berhasil men-takedown Parsha. Ini penting banget infonya. Dimana udah gak ada Parsha. Mereka seenggaknya bisa untuk melakukan Lord. Dengan ada Divine Judgment berhasil menarik seorang Ichel ke arah belakang. Udah cukup low seorang Ichel. Tapi Lele Pingkan berhasil masuk ke arah seorang ISS. Dan ternyata berhasil ke-takedown di sana. Order Brilliant coba digunakan. Tapi Lele Pingkan masih konsisten. Berhasil untuk di-backup. Dan malah Lele Pingkan yang berhasil ke-takedown. Sementara itu di arah depan juga dari seorang Queenie berhasil menumbangkan seorang Popheus. Earl masih dalam bahaya kali ini. Satu flick out yang cukup baik dari Earl. Tapi Queenie-nya masih cukup free-hit. Ya, dan Lord yang berhasil didapatkan tadi dari Fundul yang menjadi last hit-nya. Dimana memang kondisinya udah oke banget tadi dari Lele Pingkan. Dia langsung nge-zoning out dari Sky-nya, benar-benar gak bisa maksa untuk retribution. Dan akhirnya Lordnya berhasil diamankan sama teman-teman dari GPX. Dan kali ini push seperti apa yang bakal dilakukan dari teman-teman GPX. Disuntunya udah fat banget, udah sakit banget. Dan satu Malefic Roar mungkin dari Queenie udah jadi. Yes, betul sekali. Dan Kyogoi kali ini tidak ada pilihan lain menggunakan Feeder Airstrike untuk clearing wave saja. Karena kali ini ISS-nya tuh udah mulai berasa banget ya. Jadi kalau misalnya dari GPX Ladies mau coba untuk ke-dive juga dengan positioning dari seorang ISS yang cukup baik bakalan bahaya. Tapi kita kali ini dari Popeye coba masuk ke arah belakang. Ada Polistorm juga di depan. Feeder Airstrike dibuka kali ini. Dan Lunak berhasil men-takedown seorang Esmeralda di area depan. Kita lihat ada Ele yang terpisah jauh. Lele Pingkan coba masuk ke area backline musuhnya. Tapi ternyata masih belum membuahkan hasil. Earl coba zoning. Purple buff akan menjadi milik teman-teman dari GPX Ladies. Ya, Lordnya udah mulai masuk ke arah bottom lane. Dan ini harusnya gampang banget untuk di-clear. Dan udah berhasil di-clear Lordnya, namun minionnya masih pada besar. Ini menjadi PR tersendiri juga sebenarnya untuk teman-teman dari RRQ. Oke, ini PR tersendiri untuk jadi teman-teman dari RRQ. Mountain Choker dibuka sebenarnya bisa defense harusnya dengan adanya Parsha. Tapi kalau kita lihat dari seorang Sky-nya ini udah mulai berasa banget sih. Bahkan tadi kalau lu lihat dia sekalinya lompat ke Parsha aja, ngedes ke Parsha itu langsung hilangnya banyak banget darah yang mungkin dari seorang Sky patut diwaspadai. Tapi kita bisa lihat permainan dari lapu-lapunya ya. Dari seorang Lele Pingkan itu tadi bagus banget. Lagi dan lagi dia selalu nyari ke arah ISS-nya. Walaupun kadang dari Earl dan juga ada dari Kajanya cukup aware kepada seorang ISS. Jadi balik lagi ketika ada lapu-lapu masuk ke arah belakang atau mungkin Princess Pau-nya coba cari ISS-nya itu susah banget. Karena ada pertahanannya cukup baik dari Earl ya. Sementara itu balik lagi ke arah Granger-nya juga nggak ada yang bisa nangkep ternyata ya. Tadi kita lihat Granger-nya free hit terus-terusan. Yang bahaya tuh Kyogoi. Tadi sempat beberapa kali tertarik dan Divine Judgment langsung aja hilang. Ternyata karena lapu-lapu berhasil tertakedown. Ternyata coba dibuka terlebih dahulu. Tapi di arah belakang Popheus harus menahan cukup banyak damage. Dan Mountain Choker-nya bagus banget lagi. Damage semua dibuka. Langsung berhasil membuat 3 playernya lari kocar-kacir. Kehilangan cukup banyak SP-nya. Sayang sekali ternyata dari RRQ Mika harus menahan lagi lebih lama karena mereka kehilangan 2 anggota pemainnya. Oke, first lane tadi yang coba untuk dilakukan dari teman-teman GPX dengan Priestnya sangat bagus tadi menumbalkan satu Ele, tapi dia berhasil mendapatkan 2 kill yang sangat besar. Namun kali ini fight masih berlanjut di mid lane. Masih ada Sky yang coba dikejar, sakit banget damage dan killing spree berhasil diamankan, menyisakan 2 pemain dari RRQ. Tapi udah hidup juga sih dari Lele Pingkan. Ya, udah hidup juga dari Lele Pingkannya dan bisa untuk membantu seorang Kyogoi dan juga Princess Pau. Tapi hati-hati, kita lihat dari GPX Ladies sedang melakukan trapping di area purple buff milik teman-teman dari RRQ Mika. Gue rasa map kontrolnya sekarang udah dipegang sama
teman-teman dari GPX Ladies. Oke, Mountain Shocker dibuka tapi di Judgment berhasil menarik satu player lagi. Princess Ball kayak gak bisa bertahan lebih lama lagi dan killing spree berhasil dikantongi oleh seorang Lunox. Kali ini cincau lagi-lagi ngacak-ngacak musuhnya, tapi gak masalah, Gyogoi juga gak kalah sakit. Ini masih bisa banget buat di defense sama teman-teman dari RRQ Mika. Begitu pula GPX Ladies yang menunjukkan performa yang luar biasa, bener-bener ngasih serangan tanpa henti, gak kasih nafas banget buat teman-teman dari RRQ Mika. Ini sih kalau menurut gue ya, dari RRQ Mika sendiri mungkin bisa memanfaatkan dengan yang mereka miliki, yaitu Parsia sengaja buat defense. Dan dari segi goal juga kita lihat lumayan jauh sekarang ketinggalannya. Kalau misalnya mereka mau trapping, balik lagi mapnya tuh jadi terang dengan adanya ISS. Mountain Shocker dibuka, apalagi tadi ada Mountain Shocker yang bagus banget ketika mereka di arah mid lane lagi coba untuk push ini turretnya, lagi dempet berlima. Mountain Shocker dibuka, sakit banget berasa. Hati-hati, sudah saling sapa, ternyata di sana Lord bakalan dimulai oleh teman-teman dari GPX Ladies, tapi sudah mulai disadari oleh RRQ Mika. Apakah berhasil untuk ditambahkan satu kill lagi ke arah belakang? Ele coba masuk tapi Mountain Shocker dibuka, kali ini membubarkan formasi teman-teman dari RRQ. Kali ini bakal coba dibuka video resek, memukul mundur, tapi ternyata dari seorang Ele masih cukup kuat. Hati-hati, masih harus mundur. Teman-teman RRQ Mika udah kehilangan cukup banyak darahnya, gak bisa banget buat dimajuin. Ini Lord juga udah hadir di area bottom lane, dan juga ada satu wave yang akan ikut bersama Lordnya. Oke, dimana Lordnya udah mulai setengah jalan dan mapnya ini dikuasain abis-abisan sama GPX. Untuk ngebuka vision aja RRQ bisa jadi take risk yang sangat tinggi sih. Sementara ini durability dari Ele udah mulai harus diperhatikan, di mana zoning out yang dilakukan sama Ele bener-bener sangat barbar. Dia tahu dia kuat dengan absorptif, walaupun ada Esmeralda dia tidak peduli dan akhirnya dia terus maju untuk ke zoning di depan, sehingga tidak ada damage follow up yang bisa masuk dari teman-teman RRQ ke arah backline yang dimiliki sama teman-teman dari GPX. Kali ini mulai masuk, karena ini Bitter Turret 2, ini Bitter Turret sudah mulai dihancurkan kali ini, dan zoning out dari Earl coba untuk ditutup semua damage yang bisa dilakukan sama teman-teman RRQ. Wave minion di mid sudah mulai masuk, namun di kedua lane sisanya masih cukup jauh. Apakah yang bakal dilakukan dari teman-teman RRQ kali ini? Ya, betul sekali, ini jadi cukup sulit ya buat teman-teman dari RRQ, mengingat mereka sekarang tersisa satu inhib turret aja di arah bottom lane. Mungkin bisa di defense sebentar dengan adanya Parsia, tapi kalau nanti ada Lord yang bisa diambil lagi sama GPX kayak bakal jadi lebih susah. Oke, ada satu wave masuk, mencoba untuk di defense terlebih dahulu, tapi satu defense Judgment berhasil menarik oleh Ichal. Video respect coba dibuka, ternyata dari Ichal gak bisa bertahan lama. Mega kill berhasil dikantongi oleh seorang Lunox. Ke arah belakang, Bridgetnya berhasil ter-take down. Ada satu wave yang masuk di arah core, di sana bakalankah di commit ke arah base-nya, dan ternyata wipe out dari RRQ. Dan ini dia kemenangan untuk GPX Ladies 2-0, menjadi poin penuh ternyata untuk GPX Ladies. Ya, 2-0, congratulations untuk GPX berhasil memenangkan di match terakhirnya. Yes. Dan nice try untuk RRQ, mungkin memang masih belum bisa mendapatkan poin, tapi masih ada next match, jadi jangan berkecil hati. Sementara kalau kita lihat Pundul kembali keluar sebagai MVP dengan kajanya seperti sama seperti kemarin, dimana angkanya juga cukup bagus, 21-13. Ini angka yang cukup oke sih dari seorang kaja. Oke, dan kita bisa lihat dari teman-teman RRQ Mika, di mana graduate-nya dengan poin tertinggi ya, kita lihat. Dan dia juga tadi cukup nyusahin berapa kali. Tadi sempat gua notice juga kalau dari Gregornya itu kadang beberapa kali free hit gitu. Jadi dari lampu-lampunya masuk ke arah seorang Sky, tapi masih